Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta akan mempresentasikan tentang hasil dari ruang kolaborasi tentang nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok B2 yang diketuai oleh Bapak Imam Muhtaram sebagai ketua dan Ibu Ika Sriani sebagai moderator dan saya sendiri sebagai presenter, sedangkan Ibu Ginung sebagai notulensi dan Budian sebagai penonton. Sebelum kita masuk ke ruang diskusi, perkenankan saya untuk memperkenalkan nilai guru penggerak yang salah satunya adalah berpihak pada murid, yaitu selalu bergerak untuk kepentingan murid, dan murid. Jadi tujuan pembelajaran utama untuk kepentingan murid adalah yang utama. Kemudian mandiri, semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, di mana kita menggiring anak-anak tersebut untuk bisa mandiri secara lahir maupun batin. Sedangkan nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif, di mana memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya itu menjadi suatu guru untuk bisa dibagi sebagai bentuk praktik baik dan menekan untuk nilai-nilai negatif. Sedangkan untuk nilai guru penggerak yang lainnya adalah kolaboratif, yaitu suatu kemampuan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran. Ini merupakan suatu bentuk kolaboratif yang positif antara siswa, antara teman sejawat, dan dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah nilai guru penggerak adalah inovatif, yaitu mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Diharapkan guru-guru mampu membekali murid kita dengan berbagai macam keterampilan yang berhubungan dengan teknologi IT. Peran guru penggerak yang antara lain adalah yang pertama tentang pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin pembelajaran ini dia bisa memimpin dirinya sendiri, kemudian memimpin teman sejawatnya dan juga lingkungan sekolahnya. Kemudian peran kedua yaitu tentang coach bagi guru lain. Coach adalah pembimbing bagi guru lain. Jadi ini suatu bentuk kolaborasi antara dua guru, teman sejawat, dan murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak yang selanjutnya adalah mendukung kolaborasi. Kolaborasi ini sangat didukung dalam kegiatan yang positif seperti dalam komunitas belajar. Dan peran guru selanjutnya adalah tentang kepemimpinan murid atau student agency, bahwa kita menggiring anak-anak untuk bisa memimpin, menjadi narasumber, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentang peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya adalah hasil diskusi dari kelompok kami yang bersepakat untuk memilih nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, yang mana mengutamakan kepentingan murid. Dan peran dari guru penggerak itu sendiri kami memilih tentang pemimpin pembelajaran, di mana guru dapat menjadi pemimpin bagi siswa dalam pembelajarannya, bagi kolega atau teman-teman seprofesinya, dan bagi dirinya sendiri. Sedangkan kegiatan yang mendukung antara lain adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat dari kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan kemudian gaya belajar anak itu sendiri. Sebelum kita mengetahui gaya belajar itu perlu adanya suatu tes sehingga kita bisa mengelompokkan anak dalam gaya belajar seperti auditori, visual, maupun kinestetik. Kemudian dari gaya belajar itu kita bisa sebagai guru memfasilitasi ketika kegiatan belajar mengajar dengan memunculkan dari diferensiasi kontennya. Bagaimana kita memperlakukan mereka ketika belajar, dan mereka juga menghasilkan atau kita lihat dari assessment tentang bagaimana mereka bersikap seperti gaya belajarnya. Kemudian pembelajaran dengan metode menarik, mungkin ini sudah tidak asing ya, banyak sekali metode yang kita gunakan untuk dalam tujuan pembelajaran. Contohnya seperti PJBL atau dengan metode berisi, ya bercerita.
Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran dengan media interaktif inovatif. Tentu ini membekali anak-anak untuk tidak gagap teknologi, penguasaan teknologi secara IT mereka bisa gitu ya, terutama mengoperasikan bagaimana ketika mereka presentasi di depan teman-temannya, kemudian mengoperasikan LCD, membuat desain dari PPT-nya, dari Canva dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran menyenangkan. Ini adalah suatu bentuk aktivitas untuk sebagai peruraian dari kebekuan siswa gitu, supaya siswa bisa tetap fokus, tetap konsentrasi pada tujuan pembelajaran dalam rangka untuk ice breaking. Ice breaking itu diperlukan ketika anak sudah terlihat jenuh, terlihat bosan, maka kita perlu membuat suasana itu nyaman kembali dengan melakukan aktivitas ice breaking tersebut. Berikut adalah dokumentasi tentang pembelajaran menyenangkan, pembelajaran metode menarik, dan beberapa media interaktif inovatif. Berikut yang terakhir adalah tentang diskusi tanya jawab. Kemarin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana penerapan nilai berpihak pada murid yang diterapkan pada gaya belajar murid yang berbeda-beda. Untuk jawabannya adalah untuk mengetahui gaya belajar anak, maka perlu ada tes terlebih dahulu dengan bekerja sama dengan guru BK atau lembaga tertentu. Dari hasil tersebut kita bisa mengetahui gaya belajar anak itu seperti visual, auditori, dan kinestetik. Maka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa dengan mengetahui gaya belajar anak, kita sebagai guru berperan memfasilitasi belajar murid sesuai dengan gaya belajar mereka, bisa terlihat dari asesmen dan produk yang dihasilkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa indikator dari pembelajaran yang menyenangkan? Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana yang nyaman, memotivasi murid, memunculkan ide dan gagasan yang baru. Ini juga berdampak pada guru untuk lebih berinovasi dan lebih kreatif. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diterapkan di segala jenjang? Tentu pembelajaran ini dengan menggunakan metode yang menyenangkan. Contohnya adalah dengan ice breaking. Ice breaking adalah suatu aktivitas pencairan suasana agar murid juga fokus kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, bisa berwujud teka-teki atau game. Sampailah kita pada sesi terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.